Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikidal Arif Rahman Hakim atau Cikidal ARH. Selamat berjumpa lagi di channel YouTube BSP Top. GSG. No, PTN GSG. Channelnya BSP Top. Oh iya, sorry. Saya saat ini berada di GOR Persatuan Tenis Meja atau PTM Gabungan Semua Generasi atau GSG Serengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada hari Senin 15 April 2024 malam. Saya bersama sesepuh PTM GSG Pak Haji Julfi, kemudian pemain senior Pak Agus, dan ini Pak Ranita. Para sahabat, saya mohon kesediaan para sahabat mendengarkan cerita tentang perjalanan PTM GSG ini. Namun sebelumnya saya akan memberi info. Saya pertama kali ke PTM GSG itu Oktober 2023. Seorang teman saya, Oji, mengajak saya ke PTM GSG. Waktu pertama kali diajak ke PTM GSG, saya sempat bertanya-tanya singkatan apa itu. Begitu sampai di Jalan Perikanan 2, saya kaget ada bangunan besar. Ternyata bekas gudang yang jadi base camp PTM GSG. Wih, tempatnya keren. Padahal nggak semua klub tenis meja termasuk yang di Jakarta mempunyai fasilitas yang megah kayak begini. Saya beberapa kali latihan di GSG pada bulan Oktober, suasananya nyaman, kekeluargaan. Tujuannya memang untuk silaturahmi, cari keringat, ketawa, ketiwi. Kemudian pada November 2023 saya memutuskan menjadi member dan saya rutin latihan. Baik, sekarang saya akan bertanya kepada Pak Haji. Pak Haji, mohon cerita ini gimana sejarahnya PTM GSG ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awal mulanya PTM GSG ini adalah tidak di sini. Ya. Cikal bakalnya itu ada kumpulan pensiunan, ya, pencinta tenis meja, ya, main tenis meja di dekat Setu, ya, di teras rumah dan tidak beratap. Ya, itu sekian lama, mungkin ada sekitar 6 bulan hampir setahun. Terus dari situ pindah ke Masjid An-Nur. Ya, di An-Nur juga sebentar, ya mungkin 2-3 bulan. Setelah main di sana, beberapa anggota ada cukup bertambah. Kebetulan ada salah seorang pemain kita mempunyai gudang. Dulu di sini adalah gudang keramik. Oh, ya. Gudang keramik. Gudang keramik. Begitu kita lihat, memang awalnya ini cukup ini ya, belum rapi seperti ini karena awalnya gudang. Makanya sejak itu secara bertahap ya dengan swadaya komunitas pencinta tenis meja pelan-pelan kita perbaikin. Ya, memang di awal kenapa ini namanya PTM GSG? Karena ya itu tadi, ya, akronim dengan GSG, gudang serbaguna, karena di dalam ini parkir mobil, ya macam-macam lah barang ditempatkan. Tapi setelah ada izin dari pemilik ya untuk mempergunakan ini sebagai untuk sarana olahraga, dan kita juga alhamdulillah gayung bersambut, ya kita pergunakan untuk tenis meja. Awalnya satu meja. Awalnya satu meja. Terus kita mengajukan permohonan bantuan tenis meja ke Dinas Olahraga DKI. Alhamdulillah ya dapat 3, itu luar biasa. Nah, dari situlah mulai berkembang. Ya, ibarat gayung bersambut tadi, animo pecinta tenis meja di sekitar itu makin bertambah. Ya, otomatis kan kita pengen nyaman, ya kan, untuk latihan tempat kita berkumpul, tempat kita bersilaturahmi. Karena umumnya sudah
kebanyakan pensiunan, tujuan kita adalah untuk mencari kesehatan dan silaturahmi. Di samping kita ingin memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Ya, atas inisiatif Pak Ketua, kami informasikan ketua kita adalah Pak Kiki. Beliau salah seorang owner pemilik anak dari pemilik gudang ini sangat merespon kegiatan seperti ini, disupport ya. Bahkan dalam proses perbaikan ini beliau sendiri turun tangan langsung bantu ngaduk semen ini tadinya bergelombang, turun dan hancur ya. Beliau sendiri Pak Kiki itu turun langsung ngaduk semen, bahkan ngecat dinding. Ya, sempat terjadi musibah, beliau terjatuh ya, luar biasa. Alhamdulillah berkat pertolongan dari Allah beliau tidak apa-apa. Itulah perjalanan PTM GSG dengan kondisi ruangan sudah direhab bagus dan tempat ini memang pure untuk olahraga. Kayaknya kalau GSG singkatan dari Gudang Serbaguna udah nggak pas. Kebetulan yang ikut latihan ini makin bertambah, ya kan, animo masyarakat. Begitu juga pun usianya, dari remaja, anak muda, ya setengah tua sampai kakek-kakek umur 80-an. Nah dari situlah timbul ide tetap GSG tapi singkatannya akronimnya jadi gabungan semua generasi. Ya gitulah awalnya kenapa tercipta PTM GSG, gabungan semua generasi, karena setelah kondisi nyaman, enak untuk berolahraga, kekeluargaan yang kita bina, ya alhamdulillah lingkungan masyarakat menyambut dengan baik. Pak RT 03, Pak RW semua 08 menyambut dengan baik. Ya alhamdulillah ya berkat kebersamaan semua akhirnya kita resmikan waktu itu Desember 2022 tuh selesai dibangun. Kemarin Desember 2023 kita ulang tahun, kita ngadakan Tumini open turnamen. Alhamdulillah sejak Jabodetabek diikuti oleh kurang lebih 250 peserta. Iya. Luar biasa animo masyarakat pencinta tenis. Ya, sampai saat ini alhamdulillah anggota kami sudah cukup banyak. Tetap kami di sini menampung, artinya siapapun bagi masyarakat yang ingin berolahraga welcome, karena tujuan kita adalah memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Contoh seperti Pak Agus mungkin juga nanti membuat testimoni. Ya alhamdulillah sampai saat ini kita banyak disenangi dari jauh-jauh anggota kita pada datang kembali. Ya mungkin itulah sekelumit sejarah daripada PTM GSG. Jadwal latihannya malam apa aja Pak Haji? Jadwal latihan seminggu 4 kali, Sabtu pagi, Minggu pagi, malam Selasa, malam Kamis. Tapi pada jadwal latihan tersebut biasanya kalau malam Selasa itu habis asar sudah buka. Karena ada beberapa permintaan anggota yang rumahnya agak jauh, pengennya main, pulang kerja langsung main, tetap kita buka. Kebetulan kita di sini juga ada yang dituakan, ya kita sebutlah coach dah sebenarnya, ya kan. Tapi beliau pemain senior yang kita tuakan, kita anggap sebagai coach. Dialah yang membimbing, membina dan boleh dibilang menemani ya kita berlatih sambil melihat pola permainan kita, kalau salah dibetulin. Ya, begitu. Memang umumnya kita semua autodidak. Bukan anak klub, tapi memang baru belajar. Basic saya sendiri sebenarnya bulu tangkis. Gitu. Semenjak pensiun, karena di lingkungan sini pada main pingpong, ya mau nggak mau saya menyesuaikan. Baru 2 tahun, 3 tahun lah saya main pingpong. Pak Haji pensiunan dari mana? Dari Pemda DKI. Ya, berapa lama Pak berkarir di Alhamdulillah, alhamdulillah ada cukup lama. Iya. Sekarang beralih ke Pak Agus sebelum ke Kok. Pak Agus, gimana kesan-kesannya tentang keberadaan PTM GSG ini Pak? Untuk kesan dan pesan PTM GSG sangat baik sekali untuk silaturahmi terutama. Kebanyakan orang-orang sepuh yang pensiunan. Saya pensiunan TNI AL, bergabung ke sini. Jadi saya ke sini, saya bergabung, kok datang sini rame. Nah, keluarganya baik, gitu. Ada
ada yang ulang tahun, rayakan ulang tahun di sini rame-rame gitu aja. Kira-kira cukup lah. Pak Agus merasa nyaman. Saya nyaman di sini. Terus sama Pak Haji sama pemain bulu tangkis. Bulu tangkis lari ke pingpong. Karena bulu tangkis sudah Karena usia. Usia Mana lebih capek bulu tangkis sama pingpong? lebih capek bulu tangkis. Tapi untuk keringat sama, keluar keringatnya sama dengan bulu tangkis. Tapi bulu tangkis kalau biasanya itu kalau pagi sakit, kalau pingpong tiap hari nggak sakit. Gitu aja. Ada lagi yang Aja, ingin Arif. disampaikan? Terima kasih. Para sahabat dimanapun berada, nggak semua klub pingpong loh punya pelatih. Saya banyak keliling ke sejumlah klub baik di Jakarta, Bekasi maupun di Jabodetabek. Itu latihannya lepas-lepas gitu nggak ada. Nah, PT MGSG ini punya keistimewaan, ada pelatih, ada istilah sebuah klub akan menjadi besar atau klub itu menjadi istimewa jika ada yang memulainya, yaitu pelatih. Nah, saya akan ngobrol dengan Pak Ranita, pelatih PT MGSG, seputar pengalamannya. Pak Ranita ini orang gaul. Saya pernah ke Depok, sebelum saya kenal GSG, ada beliau. Kaget. Tenis Terus meja. saya main di beberapa tempat, ada. Nah, Pak Ranita inilah yang dulu membuka peluang saya main sini. Pak Ranita, saya kepingin tahu ini gimana ceritanya direkrut menjadi pelatih di tempat yang megah ini dan suasananya penuh kekeluargaan. Awalnya dari Pak Edi. Pak Edi nelpon saya, Ran, ini orang-orang tua pensiunan mau belajar tenis. Posisi saya sudah vakum di tenis. Ada sekitar 2 tahun vakum. Saya vakum tenis meja. Ya udah, saya main dulu ke Pak Edi. Saya setrukan. Awal dari setrukan, Pak Edi telepon lah owner GSG Kiki, karena Kiki ternyata udah main tuh setrukan sama Pak Edi. Dipanggil langsung datang bawa sepeda. Lewat tanya sudah punya bat belum gitu. Si Kiki itu masih pakai batnya pinjem. Kata saya saranin suruh punya bat karena harus punya standar main. Langsung beli, nelpon, ngabarin. Nah dari situ yang apa kata Pak Haji Jul tadi cerita, kalau di posisi di masjid saya nggak tahu, taunya di teras rumah Kiki owner. Di situ saya mulai latih bola banyak, kadang di terasnya Pak Edi. Nah berjalan nggak lama, si Kiki berinisiatif, dah pindah kita ke gudang. Ya memang ini gudang tadinya awalnya. Anggotanya cuma beberapa orang ya Pak Jijo. Iya. Hanya orang-orang tua. Orang-orang tua. Orang tua. Nggak lebih dari 10. Nggak, iya. Cuma setelah animo banyak dan anggota kita sudah ada 74. Yang terjauh anggota ada yang dari percetakan negara sampai Citayam, Sawangan itu yang terjauh. Ya alhamdulillah kesan beliau nyaman dan ada ketua PTM dan sekaligus owner gabung juga di sini. Kayak PTM jurnalis, ownernya juga masuk ke sini. Bendahara pengurusnya malah gabung di sini dan beliau menyampaikan saya dapat hasil pukulan, teknik-teknik pukulan, informasi dia. Kalau saya sih bukan sebagai pelatih ya. Kalau pelatih kan harus punya sanad. Saya hanya sekedar bisa main. Dan temen itu cerita ya dapatnya di sini ya. Syukurlah alhamdulillah kalau memang PT MGSG ini bermanfaat untuk semua, khususnya tenis meja. Itulah kalau dianggap coach saya sendiri beban mental karena saya belum punya sertifikat, tidak punya sanad ke
kepelatihan. Tempat yang Iya. dituakan. Apa resep Pak Ranita dalam melatih, Pak? Ya, Ingin berbagi ilmu. saya punya sedikit dianggap orang tua sesepuh sini, saya dianggap paling bisa mungkin, jadi saya dituakan, ya saya sampaikan apa yang saya bisa, teknik-teknik main atau pukulan, serve atau apa, cuma itu doang. Pelatih itu harus sabar kok. Ya, karena karakter yang kita latih macam-macam, karakter pukulannya, teknik, karena yang dilatih bukan dari kadet-kadet atau anak-anak yang bisa mengarahkan mudah. Kalau anak-anak kan lihat pukulan dari pelatihnya atau apa, dia akan langsung nangkap. Tapi kalau orang-orang tua, uratnya udah beda. Dan saya pernah diwejangi oleh seorang coach juga, kalau masih ada yang kenal Mas Bayu, kalau ngelatih orang tua biarkan uratnya dia yang main, feelingnya dia, instingnya dia. Tidak bisa harus memaksakan dengan gaya main kita, kecuali kadet-kadet atau pemula-pemula yang baru. Kalau sudah biasa main, merubahnya udah susah. Kecuali dari nol, kalau usia-usia remaja dari nol masih bisa diarahkan. Cuma kalau sudah dia main sendiri, mukul sendiri, gaya main udah agak susah itu. Iya. Nah, menghadapi bapak-bapak atau ibu-ibu yang notabene baru kenal pingpong, itu apa yang Pak Ranita lakukan? Ya harus happy, harus seneng ngayominya. Kalau dibawa ini ya nggak bisa, harus kesabarannya di situ. Kadang ibu-ibu atau ini suruh begini tapi sambil ketawa apa ya udah. Ya, karena tujuannya hanya sekedar bisa, bukan untuk mencari prestasi. Iya. Para sahabat, barangkali ada pesan moral yang ingin disampaikan oleh Pak Haji Jul terkait soal tenis meja, sportivitas, persahabatan, silaturahmi. Ya. Olahraga itu penting, ya. Luangkan waktu setiap hari untuk berolahraga, baik olahraga itu ringan sesuai dengan hobi dan kebiasaan kita, karena dengan olahraga itulah kebugaran kita terjaga sehingga kita dapat beraktivitas dengan baik. Ya. Jadi tidak ada kata kita tidak bisa di dalam suatu olahraga. Prinsip Anda bisa kalau Anda mau, Anda bisa kalau Anda mau, itu aja prinsip untuk berolahraga. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih para sahabat yang telah meluangkan waktu nonton video ini. Terima kasih Pak Jujur, terima kasih Pak Agus, terima kasih Kok Ranita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ya.